Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rahman. Pada video kali ini dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS Takhrir Hadis, saya akan menjelaskan tentang hadis yang menjadi bagian saya. Baik, langsung saja. Yang pertama, hadis tersebut berbunyi Wallahu a'lam bishawab. An Ibni Abi Dunya fi kitab Dzikrul Maut an Zaid ibnu Atiyah as-Salami qala kana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idan nasu min ashabihi ghaflatan aw gharat nada fihim bi sauti rafi'a atatkumul maniyatu ratiba li zamati imma syaqawati wa imma sa'adati wa qad ramaza al-musanifu li dha'fihi. Yang selanjutnya adalah skema sanad. Dari sumber yang saya dapatkan, hadis tersebut memiliki dua jalur sanad. Salah satunya yang seperti terlihat pada gambar, yaitu dari Nabi, kemudian Ibnu Abi Dunya, dan Zaid ibnu Atiyah. Berikutnya adalah biografi para perawi. Untuk perawi yang pertama adalah Ibnu Abi Dunya. Dari sumber yang saya dapatkan, beliau memiliki nama Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sofyan bin Qais al-Qurashi al-Umawi. Lahir di Baghdad pada tahun 208 Hijriah dan meninggal di Baghdad pada tahun 281 Hijriah pada bulan Jumadil Ula dan dikuburkan di Shauniziyah di sisi kota Baghdad. Beliau memiliki guru, di antaranya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Abu Hatim, Ahmad bin Hanbal, Zuhair bin Harb, Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi, Muhammad bin Al-Husain Al-Burjulani, Harun bin Ma'ruf, Ibnu Abu Saminah, dan Suraid bin Yunus. Murid-murid beliau diantaranya adalah Haris bin Usamah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abu Hatim, Husain bin Sofan al-Barzai, Abu Bakar Asy-Syafi'i, dan Ibnu Majah. Tanggapan ulama mengenai beliau. Ibnu Abu Hatim menilainya shadhaq dan dia turut menulis hadis bersama ayahnya, Abu Hatim, dari Ibnu Abi Dunya. Adapun Al-Khatib mengatakan bahwa dia seseorang yang beradab, masih mempunyai terah dan dari Bani Umayyah. Ibnu Adi berpendapat dia memang seorang yang beradab. Sumber lain mengatakan bahwa manakala ada orang yang duduk di sisinya, dia mampu membuat orang lain tertawa dengan menceritakan hadis dan asar yang dia tahu. Atau bahkan kalau bisa, dia bisa membuat orang tersebut menangis. Untuk rawi yang kedua adalah Zaid ibnu Atiyah. Beliau memiliki nama Abu Muhammad Abdul Haq bin Abi Bakar, Khalid bin Abdurrahman bin Ghalib bin Abdurrauf bin Tamam bin Abdullah bin Tamam bin Atiyah bin Khalid bin Atiyah al-Marhabi. Dari suku Qais Ghilan bin Mudhar. Lahir pada tahun 481 Hijriah di Granada, Andalusia, di awal era negara Al-Moravid yang dikenal sebagai negara al-hukum. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang tahun kematiannya. Jadi dari Ibnu Baskhawal, Asyuyuti, dan Muhammad Makhlauf mengatakan bahwa itu tahun 542 Hijriah. Sedangkan Ad-Daudi, Ibnu Farhun Al-Baghdadi, dan Abdul Hayy Al-Kitani mengatakan bahwa itu adalah tahun 546 Hijriah. Dan adapun Muhammad bin Yusuf Abi Hayyan al-Gharnati mengatakan beliau meninggal pada tahun 541 Hijriah bertepatan dengan 25 Ramadan. Dari sumber yang saya dapatkan, untuk guru-guru beliau tidak disebutkan. Murid-murid beliau diantaranya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ubaidullah al-Hajri, Abu Qasim Abdurrahman bin Muhammad
bin Ubaid bin Yusuf al-Ansari al-Andalusi, Abu Ja'far Ahmad bin Hasan bin Ahmad bin Al-Hasan al-Qudai, Abdul Malik bin Muhammad bin Mas'ud Abi al-Khosal al-Ghafiqi, Abdul Munim bin Muhammad bin Abdurrahim bin Muhammad al-Khazraji, Hamad bin Ma'ad bin Isa bin Wakil al-Tajibi yang dikenal sebagai Ibnu al-Aqlisi. Tanggapan para ulama mengenai beliau. Az-Zarkashi merujuk pada tuduhan murtad Ibnu Atiyah dan menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dia mengutip dari Hakim Syekhnya Mufti Ahmad bin Muhammad al-Khalajani berikut ini. Dikatakan bahwa beberapa penulis memasuki wilayah Abdul Mu'min dan dia menemukan orang-orang Al-Mariyah mengeluh tentang Al-Hakim mereka. Imam Abu Muhammad Abdul Haq bin Ghalib dan menghubungannya dengan bid'ah, katanya. Orang-orang Al-Mariyah adalah orang-orang yang tidak memiliki kreativitas. Mereka merusak para hakim mereka, bilang, Abdul Haq itu sesat. Kataku dan mereka, demi Tuhan, Abdul Haq bukan bid'ah. Yang selanjutnya adalah kualitas hadis. Hadis atas kumulmaniyatu rotiba ila akhirihi adalah hadis do'if. Dikarenakan dalam jalur rawi terdapat cacat menurut para ulama ahli hadis. Ibnu Abi Dunya, beliau merupakan orang yang sodok. Sedangkan rawi yang kedua menurut pendapat ulama hadis yaitu Ibnu Atiyah dituduh murtad oleh Az-Zarkashi. Demikian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.